Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ekonomi trika 2 tentang matriks dalam mengestimasi ordinary least square. Ya. Eh, Pada sesi terdahulu kita sudah mencoba eh, memprogramkan program matrik dengan cara membuat matrik itu eh, di Shazam ya. Artinya kita memprogram dulu bentuk matriknya, kemudian baru kita eh, mengestimasi eh, dengan cara yang sedikit berbeda, namun lebih praktis ya. Tanpa perlu mengetik, kita bisa eh, memprogramkan matrik untuk mengestimasi OLS eh, dengan cara yang kedua ya. Nah, sebelumnya kita review dulu bagaimana persamaan normal dari least square untuk matriks ya. Dalam bentuk matriks kita lihat eh, mengestimasi itu bisa dengan mengestimasi parameter dari beta ini. Jadi terdiri dari konstanta eh, X1. Ini bisa kita gunakan untuk variabel X-nya lebih dari satu ya. Jadi tinggal matriknya nanti dimensinya disesuaikan. Di kebetulan kita lanjutkan contoh yang lalu agar kita bisa bandingkan parameternya nanti. Kemudian yang kedua nanti kita coba dengan program otomatis ya, langsung dihitung PLS-nya. Pentingnya kita memahami ini, kita bisa mengikuti atau memahami setiap alur dari prosedur OLS ini ya. Nah, kita ketahui untuk menghitung beta itu kan X transpose X diinverskan, kemudian dikali dengan X transpose Y. Nah, ini tentu kita perlu matrik. Dalam contoh kali ini kita punya sampel 10, artinya dimensi matriknya 10. Kalau dia matrik independent variable 10 kali 1, matrik variabel bebasnya itu 10 kali 2. Nah, karena di sini ada konstanta dan di sini variabel bebas atau explanatory variable. Nah, ini matrik koefisiennya. Jadi kalau nanti dia ada regresi berganda, tinggal ditambahkan beta 2, beta 3. Dan kolom dari matrik ini akan bertambah kalau variabelnya misalkan X-nya 2, berarti 3 kolom ya. Nah, ini matrik residualnya, residual 1 sampai 10 ya. Nah, nah kalau sini kan kelihatan kan, kalau asumsi klasik itu tidak boleh ada keterkaitan antara epsilon 1 dengan epsilon 2. Artinya tidak ada korelasi dia. Nah, itu kan asumsi homoskedastisitas. Variasinya diasumsikan sama. Nanti kita lihat matrik variannya. Nah, nah itu untuk parameter beta yang sudah dihitung itu kita beri topi beta head namanya. Itu ini konstantanya, ini koefisien regresinya. Kebetulan kita gunakan variabel bebasnya itu 1 ya. Kemudian kita bisa menghitung prediksi. Jadi kalau sudah kita temukan koefisiennya, eh, Y prediksi ini kita bisa kita hitung atau Y hat ya. Tentu Y hat ini mengandung parameter beta yang sudah kita temukan nilainya. Jadi kita estimasi ini dulu. Nah, cari dulu ini, kemudian baru kita bisa menghitung Y hat-nya ya. Kemudian pentingnya kita hitung Y hat ini, kita akan mendapatkan Y prediksi, kita bisa bandingkan dengan Y yang sebenarnya atau dari data ini ya. Apakah dia uh, underestimate atau overestimate. Dan yang lebih penting lagi dari Y hat ini, kita bisa mengestimasi residualnya. Kita ketahui residual itu letaknya di sebelah kanan, maka kita bisa pindahkan sebelah kiri dia kan. Tapi kalau matrik kan tidak bisa seperti itu. Uh, Estimasi residual itu, nah, ini matriks X data sebenarnya dikalikan dengan matrik koefisien yang sudah kita hitung ini, kemudian ini sudah hasil pengalian ini dikurang dengan data.
maka kita akan peroleh nanti matrik residual. Kemudian matriks residual di setiap observasi itu yang bentuk dimensinya itu 10 kali 10 itu matrik residual head yang sudah kita peroleh kita kalikan dengan transposnya. Nanti kita akan temukan. Nah, di situ akan kita lihat residualnya itu eh, sama atau tidak ya atau terlalu bervariasi. Residual ini kan varian ya, varian atau sigma square. Nah, matrik residual ini bisa juga kita kuadratkan. Nah, ini dalam regresi kan penting nih, kuadrat regresi dari residual ya. Nah, itu caranya transpos dari suatu matrik dikalikan dengan matrik asalnya itu akan menjadi matrik kuadrat. Jadi kita transpos dulu matrik residual ini, baru kita kalikan dengan matrik residual. Nah, ini sedikit kita review agar kita bisa nanti memahami langkah-langkah di dalam SATSAM ya. Langkah pertama, kita buat sampelnya itu sampai 10. Kita perintahkan, saya beri sini notasinya X1 ya. Karena bisa nih X2, X3 tergantung datanya. Kebetulan nih X-nya 1 ya. Berarti simple regression. Simple linear regression. Oke, ini datanya. Observasinya ada 10, ini X dan ini Y ya. Susunannya seperti itu. Kemudian kita eh, minta, kita generate Shazam untuk menghasilkan matrik one. Karena kalau perkalian ini kan untuk mendapatkan bentuk asal dari matriks itu ya. Jadi perlu kolom matrik yang isinya satu semua. Caranya generate one, ini berarti nama kolomnya itu one, isinya satu semua. Nah, cara membuat kalau kita seperti ini, dia akan tetap dibaca sebagai baris. Kita perlu sebagai kolom, maka kita kalikan dengan transposnya, maka dia akan jadi kolom nanti. Jadi kita transpose dulu ini dalam bentuk baris, kita transpose, maka nanti jadi kolomnya. Nah, coba kita cek, print, nanti kita lihat ya. Data seriesnya itu akan bertambah di kolom sebelah sini, satu. Ya. Nah, itu uh, prosedur dari matrik. Kemudian ada, kita perlukan setiap isi X1 itu kan perlu sigma X1 ya, jumlah dari X1 itu. Kalau kita menggunakan notasi jumlah ya, eh, nah, ini kita hitunglah statistik. Kalau kita perintah statistik seperti ini, dia otomatis akan menghitung nantinya eh, variansnya, kemudian mean-nya dia akan hitung sendirinya. Kemudian untuk menghitung dalam bentuk matriks ya, matriks X1 yang ini, rata-ratanya itu, sigma X1 dibagi dengan N. Jadi kita cukup mengetik N, karena N sudah terbaca di sini dari perintah ini. N-nya berarti 10 yang dia baca ini nanti ya. Oke. Nah, boleh juga kita mengetik 10 ini. Tapi cukup dengan N sudah dibaca ya. Oke. Kemudian statistik, kita minta keluarkan statistiknya, akan keluar varians, mean, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mencari matrik Y bar atau Y rata-rata. Ini penamaan matrik, ini perintahnya. Jadi jumlah dari matrik sigma ini dibagi dengan N. Bagi dengan 10 ya. Kemudian matriks kuadrat itu 1 kali X1 ya. Nah, matrik X kali X ini ya. Itu kan diperlukan di dalam menghitung matrik OLS. Kemudian ini kita juga cari eh, penjumlahannya, jumlah dari matrik ini, apa jumlahnya sigma X2. Kemudian matrik X kali Y, ini kita kasih nama XKY. Sebenarnya itu artinya, itu perintahnya di sini ya, X1 dikali dengan Y. Oke, matrik X dikali dengan matrik Y. Kemudian kita minta statistik mengeluarkan berapa variannya, berapa rata-ratanya, mean-nya, dan nilai maksimum dan nilai minimumnya ada nanti kita keluarkan. Kemudian coba kita print semuanya X1, Y, N, eh, X1 bar, Y bar, eh, X kuadrat ini maksudnya, bukan variabel ya, X kuadrat kita masuk.
X kali Y, matriks sigma X jumlah. Nah, ini dalam bentuk nantinya eh, skalar ya. Jadi kalau hanya satu bilangan yang muncul, berarti matriknya matriks skalar. Ya, kalau skalar tidak disebut lagi matrik ya. Oke, kita lihat hasil printnya. Nah, ini gen 1 tadi. Nah, dia dibaca sebagai kolom. Sudah menjadi kolom ini. Karena kita ada perintah ini, matrik N1 transpose, kita transposkan, kita kalikan lagi dengan matriks. Oke, ini hasilnya. Ini data yang kita gunakan untuk pengolahan dengan matriks. Oke, ini matrik statistik tadi. Ada min, sampelnya 10, standar deviasinya, variasinya, nilai minimum, maksimum. Kemudian matrik Y. Nah, ini matrik Y, nggak ada statistiknya. Matrik X kuadrat tadi. Ini matrik X kali Y, nggak ada statistiknya. Ini statistik deskriptif dari proses perhitungan eh, penjumlahan tadi dari masing-masing variabel. Oke, kita lihat X1 rata-rata itu skalar matriknya, matrik skalarnya itu 170, Y bar rata-rata itu 101 ya. Eh, ini titik ini koma ya kalau di dalam eh, notasi asing ya. Kemudian X kuadrat ini ada dua dia ini sampai 10 observasi ini ya. 10 observasi dia ambil baris kedua. Kemudian X kali Y berarti matrik X dikali dengan matriks Y ini ada 10. Ya, sambung ke bawah. Ini satu baris ya. Kemudian matriks skalar sigma penjumlahan tadi kan penjumlahan sigma X variabel explanatory atau independen. Kemudian penjumlahan dari sigma atau Y tadi adalah matriks skalar 111. Kemudian sigma X kuadrat tadi 322 kosong kosong. Kemudian sigma X kali Y. Nah, ini ya, menghasilkan matriks skalar semua ya. Nah, ini kita perlukan nanti untuk operasional matriks. Selanjutnya program OLS persamaan normal tadi ya. X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Nah, itu kan harus kita hitung satu persatu dulu. Kita minta di copy tadi, copy one, itu dibaca lagi. Kemudian matrik X, X. Itu artinya X inverse X. Nah, ini pertama kita cari. Kita cari X transpose X maksud saya kan. Di satu sudah selesai. Kemudian matrik X, Y itu X transpose Y. Kedua. Tinggal kita inversekan ini. Nah, inversekan kalau kita pakai cara, ada dua cara menginversekan. Satu per determinan, kita cari nilai determinan dulu. Caranya seperti ini. Dibagi satu per determinan dikali dengan adjoin dari matrik tersebut. Misalnya matrik X, X ini ya. Ini mau dicari inverse-nya kan. Kan X prime X atau X transpose X inverse. Itu cara pertama. Kita kali kita peroleh nilai inverse-nya. Maka kita cari dulu nilai determinan. Ini saya contohkan di sini. Tapi di dalam Shazam kita bisa langsung matrik yang mana mau kita inverse. Misalnya matrik ini mau kita inverse. Kita langsung perintah, kita beri nama dulu. X inverse itu adalah inverse dari XX. Nah, matrik ini kita inversekan. Nah, ini bisa langsung, tapi bisa juga dicari dua langkah ya. Cari tiga langkah lagi. Satu, kita cari nilai determinan, nanti dapat dia skalar. Kemudian dicari adjoinnya, adjoin matrik. Baru kita peroleh sama hasilnya. Nah, ini langsung saja X inverse mati inverse dari X prime X ini. X transpose X ini. Oke, kita sudah dapat X transpose X inverse ini. Dengan demikian kita sudah bisa lakukan perkalian. Ini kita kalikan dengan ini. Ya. Nah, itu kan rumusnya OLS tadi. Saya kembali ke OLS tadi. Oke, yang ini kan X transpose X inverse X transpose Y. Sudah bisa kita lakukan perkaliannya. Oke, saya kembali cepat saja ya. Oke. Nah, ini dia untuk mendapatkan beta.
Nah, nanti ya, kita bisa lihat hasilnya, kita lakukan perkalian, ini kali biasa aja, berarti matrik ini dikalikan dengan matrik ini. Sudah dapat beta headnya. Kemudian kita hitung Y headnya itu tadi kan, uh, X dikali dengan beta. Beta sudah dapat, kita kalikan dengan X. X yang ini yang masuk adalah X data ya. X data itu. Oke, dikalikan dengan beta. Beta sudah kita ketemukan, ini dia. Kemudian setelah kita dapatkan Y hat, kita bisa menghitung hasil dari Y hat ini, eh, kita masukkan ke untuk menghitung residual. Tadi ada persamaannya kan? Residual itu Y hat ini eh, dikurang dengan Y hat data. Y hat data dikurang dengan Y data dikurang dengan Y topi atau Y prediksi. Ya, maka kita dapatkan residual. Nah, hasil residual eh, ini residual ya. Oke, E-head berikutnya, maka kita akan dapatkan E-head itu caranya adalah Y dikurang X kali beta. Nah, ini langkah berikutnya. Jadi kita kalikan data dengan betanya ini, data X tadi, X1 ini, kita kalikan dengan betanya. Betanya sudah dapat. Jadi nggak kelihatan lagi di sini. Tinggal kita kalikan, kita kurangkan dengan Y. Maka dari hasil ini kita bisa hitung nantinya uh, matriks 10 kali 10. Kita beri nama EE ya. Eh, EE itu adalah E matriks residual ini dikalikan dengan transpos dia. Maka diperoleh nanti matriks 10 kali 10. Nah, di situ nanti terlihat varian-variannya secara secara observasi kita bisa lihat variannya konstan atau tidak. Kalau tidak konstan dia akan terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini penting sebenarnya residual ini banyak sekali menguji nanti namanya autokorelasi juga di sini. Bisa di macam-macam tekniknya itu ada teknik Bruce Pagan, ada teknik Harvey test, ada White test. Nah, itu menggunakan residual ini semua untuk menghitungnya. Jadi ini penting kita ketahui. Jadi prosesnya dari Y head sampai nanti kita temukan residual kuadratnya dari sebuah regresi. Nah, ini ditampilkan di dalam OLS. Nah, kita print semua ini supaya terlihat hasilnya ya. Kalau kita tidak minta lihat, tidak print, tidak akan dimunculkan hasilnya. Kita munculkan dengan perintah print one, ini nanti keluar matrik one-nya, print X1, Y, ini data semua. Kemudian ini koefisien betanya dia keluarkan. Ini matrik X-nya, X prime X atau X transpose X, keluarkan determinan dia keluarkan, inverse matrik, X kali Y, X prime Y, Y head-nya semua dikeluarkan. Yang sudah kita minta hitung ini ya. Nah, kita cek hasilnya, cuman kita bandingkan nanti. Kita buat program OLS otomatis ya. Jadi untuk simpelnya bisa kita gunakan OLS Y regres terhadap X. Kemudian minta keluarkan regresi statistiknya. Jadi keluarkan semua. Kita lihat hasilnya sama. Betanya itu dengan beta yang kita hitung dengan matrik. Nah, ini proses ini penting bagaimana kita memahami langkah-langkah atau metode ekonometrik yang sudah ada dalam textbook itu. Jadi kita perlu coba satu persatu sehingga eh, persamaan ataupun pernyataan-pernyataan, dalil-dalil yang dimunculkan di dalam buku ekonometrik itu bisa kita pahami dengan mudah. Tapi kalau kita langsung ke sini, maka akan sulit kita memahami apa itu metode ekonometrik di dalam sebuah regresi ya. Nah, itu. Baik, kita lihat hasilnya. Ini hasil print out dari variabel. Ada matrik satu, kolom matrik satu, matrik X2-nya, matrik variabel explanatory, X1 saya beri nama tadi matrik Y, dependent variable atau variabel yang dijelaskan. Nah, ini dia koefisien betanya 24,454 ya, sama ya dengan yang sudah kita lakukan langkah dengan membuat kolom matriks seperti eh, perkuliahan sebelumnya ya. Nah, ini cara kedua ya. Kemudian matrik X prime F itu ada matrik 2 kali 2. Nah, ini hasilnya. Ini N berarti ini sigma, ini sigma
ya di matriknya. Kemudian matrik X inverse determinannya itu skalar ya kan 330. Kemudian X inverse-nya itu ini matrik 2 kali 2 dia ini negatif ya sama deh. Oke, matrik XY-nya itu 110 berupa matriks baris, vektor baris ya. Kemudian kita hitung Y hat-nya, Y prediksinya itu ada 10 observasi yang diprediksi ini. Ini data ini bisa kita plot. Kita plot, kita bandingkan dengan data yang sebenarnya dari data penelitian kita yang untuk kita regresi. Ini hasil prediksinya seperti ini. Biasanya dia bisa lebih tinggi ya, overestimate ya. Kemudian dari matrik Y hat ini kita peroleh E hitung atau residual head-nya atau residual calculated. Banyak istilahnya. Nah, ini dia ada 10 observasi, observasi epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sampai epsilon ke 10. Karena data sampel kita 10 kan. Ini dia bicara. Kita bisa bandingkan, kita plotkan Y hat ini dengan Y hat ini akan terlihat pencarian-pencarian datanya. Kalau ini berarti di bawah garis regresi. Kalau yang ini di atas garis regresi. Ini garis linear, sedangkan ini scatter plotnya, scatter diagramnya. Anda coba nanti ya di Shazam buat ini. Saya tidak contohkan di sini. Coba dibuat scatter plotnya. Ini garis regresinya, garis prediksinya, garis linear pasti karena kita asumsi kita dalam OLS ini linear. Ini dia. Nah, terlihat di sini berapa kalau kita hitung? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 yang bernilai negatif, ada 5 juga yang bernilai positif. Nah, ini di atas garis regresi. Nah, seperti itu. Ini penting sekali uh, E-head ini untuk kita mencoba nanti menganalisis, kita bisa hitung asumsi klasik satu persatu. Nah, kan? Misalnya tes dari residual series atau korelasi. Kita bisa regres E-head dengan lag E-head. Kalau dia signifikan, itu berarti ada autokorelasi. Kalau tidak signifikan, tidak ada autokorelasi. Nah, seperti itu. Ini penting sekali ya, residual ini. Oke, ini matriks 10 kali 10-nya, karena kita ada 10. Nah, bayangkan kalau kita hitung matriknya, data kita ada 100, berarti ada 100 kali 100 bentuk matrik square-nya itu. Nah, itu dia ya. Oke, kita lihat residualnya di sini semua. Nah, ini matrik residual kuadrat. Nah, ini sering muncul di dalam regresi 337. Ya. Oke, sekarang kita coba pakai program OLS otomatis di Sesam. Y regres dengan X. Keluarkan regresi statistiknya. Oke, ini R square-nya. Kemudian kita lihat koefisiennya ya. Koefisiennya 0,05, konstannya 2,4. Sama ya. Dan kita peroleh tadi dengan hitung dengan matrik ya. Kita 24. Oke. Sama. Eh, Kemudian kita lihat tadi regression error total ya. Nah, ini dia berapa? 37727. Ini tadi eh, EE square tadi ya. Yang ini itu. EE square. Materi residual kuadratnya ini dia. Oke. Nah, ini penting. Nah, p-value-nya signifikan ya. Kita bisa juga keluarkan p-value-nya di matrik itu ya. Oke, baik. Ini dia sedikit tentang program matrik. Cara pertama kita bentuk matrik, baris dan kolomnya. Cara kedua kita bisa langsung mengkalkulasi di sini lebih ringkas ya. Namun kedua-duanya penting karena dalam langkah-langkah itu bagaimana membentuk baris dan kolom, rows and column itu penting Anda ketahui. Kadang nanti di dalam proses di tengah jalan kita muncul teknik-teknik matrik yang perlu kita gunakan. Walaupun kita sudah menggunakan ini, tetapi di tengah-tengah kita harus keluarkan perintah yang manual itu dalam menghitung terutama model-model yang belum ada paket statistiknya di dalam software. Saya kira demikian.
banyak berlatih ya. Mudah-mudahan diulang-ulang terus dan dicoba dengan beberapa data yang lain. Banyak contoh di buku ekonometrika itu, buku-buku data-data yang tersedia untuk kita berlatih menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.